Halo kakak-kakakku sekalian ya. Ini adalah PDF ya dari Kapiten ya. Edisi khusus algoritma binomo ya. Materi dasar edukasi binomo pemula oleh Kapiten, simple dan mudah dipahami. Jadi ini Kapiten susun sendiri ya. Bersama teman-teman udah di riset dan bersama guru ya. Ini untuk kelas A basic ya, wajib berlatih di akun demo ya. Di akun demo dulu ya, jangan langsung ke real. Nah, jika nanti lulus ujian bisa langsung ke kelas berikutnya, yaitu kelas analisa masih menggunakan akun demo, dan kelas eksekusi. Di sini baru bisa menggunakan akun real. Oke. Nah, Kapiten ini adalah logo dari kelas basic ya, merah, artinya kita semangat dulu ya. Kita belajar dulu ya. Jadilah seorang trader mandiri atau solo trader yang mempunyai jiwa sadiskur ya. Sabar, disiplin dan bersyukur. Oke, lanjut ya. Ya. Ini daftar isinya bisa dilihat ya. Seperti ini. Oke, kita skip aja, bisa dibaca sendiri di PDF ya. Nah, kemudian tujuan ya. Ini penting banget nih ya. Tujuan edukasi ya dari Kapiten, terutama di kelas basic ini, itu melahirkan solo trader yang berjiwa sadiskur ya. Apa itu sadiskur ya? Sabar, disiplin dan bersyukur ya. Ya, kita harus sabar dalam mencari ilmu, menuntut ilmu, harus disiplin jika ada tugas-tugas ya. Begitupun dengan trading ya. Kemudian harus bersyukur ketika trading ada hasil berapapun itu harus disyukuri. Jadi jangan tamak ya. Oke, mantap ya. Nah, yang pertama itu harus be yourself ya. Be yourself, jadilah diri sendiri ya. Jangan ikut-ikutin orang ya. Jangan ikut-ikutin orang di sana yang dilihat wah ini banyak nih hasilnya, wah ini ratusan juta. Nggak gitu ya. Trading itu mempunyai akal sehat ya, yang masuk akal aja, yang simpel ya. Kemudian ya, no signal ya. Jadi jangan ikut-ikut signal, bahaya ya. Makanya jadi solo trader, kenapa? Solo ya, mandiri sendiri ya. Kemudian no trabar ya. Nggak ada trading bareng itu ya. Kalau satu loss ikut loss semua ya. Terutama grup-grup VIP yang mempunyai afiliasi besar ya. Sekali loss semua, wah lumayan duit didapat ya. Kalau di sini nggak ada kayak gitu ya. No barbar ya. Nggak ada barbar. Satu kali klik aja dengan manajemen. Itu nanti akan dipelajari semua pada saat di kelas eksekusi atau kelas real ya, di kelas C ya. Kemudian kelima adalah no kompromi. Jadi nggak ada kompromi ya. Misalkan ada orang ngajakin ini tuh, nggak ada. Pokoknya kita harus be yourself ya, jadi diri sendiri. Oke. Nah, carilah edukasi yang benar-benar mendidik, bukan menjebak. Oke, itu pasti udah paham semua ya. Tapi kasihan, banyak sekali yang dijebak nah, gitu ya. Ini penting ya, penting sekali buat agar kita bisa tahu ya. Oke, yang selanjutnya Kapiten change your mindset. Nah, terlebih dahulu nih Kapiten harus merubah ya pola pikir atau mindset nih kakak-kakak dalam bertrading ya. Dalam bertrading harus pikir. Yang pertama nih, lihat ya. Trading itu adalah perdagangan ya, perdagangan. Jadi bukan perjudian ya. Ingat ya, perdagangan bukan perjudian. Nah, jadi ya kita ya, so jangan sebut pasang atau main ya. Jadi nggak ada tuh pasang berapa nih, main berapa, aku main di sini ya, main di Euro USD aku pasang 14.000, nggak ada kayak gitu. Tapi sebutlah investasi. Oh, saya berdagang di Euro USD, saya investasi 14.000. Kan lebih enak ya, kita berdagang. Nah, karena ini investasi ya, jadi jangan berharap cepat kaya. Karena ini investasi, wajib punya trading plan ya. Itu akan dipelajari nanti di kelas 3 ya. Kelas C ya, kelas eksekusi. Oke. Karena ini investasi, wajib ya menjadi solo trader yang sadiskur ya. Diulang-ulang lagi ya. Sabar, disiplin dan bersyukur. Ini juga akan dibahas lengkap di kelas eksekusi ya, kelas C ya.
Oke, lanjut di nomor 2. Trading adalah bisnis ya. Trading itu bisnis ya. Yang ada adalah untung dan rugi ya. Ingat ya. So, jangan sebut kalah atau menang. Waduh, aku tadi tuh main di sini kalah aku. Ya, loss, kalah aku. Aku di sini tadi menang gitu. Jangan ya. Karena jatuhnya ke perjudian. Bukan ke perdagangan ya. Oke, kalau perdagangan kan untung atau rugi. Jadi jangan lagi bilang istilah kalah atau menang. Ini penting ya. Rubah dulu ya. Ya. Change your mindset ya. Rubah dulu nih di kepala ya sebelum kita lanjut belajar ya basicnya. Ini penting, mindset dirubah dulu. Karena hati-hati, jika kita selalu menyebut ini, maka afirmasi alam bawah sadar kita terafirmasi dan kita selalu menyebut seperti itu, maka terjadilah kita di perjudian ya. Jika kita benar-benar menganalisa dengan teknikal ya, berarti kita tahu arah pasar, jatuhnya tidak gambling atau tidak judi ya. Ya seperti itu ya. Kemudian ya, yang nomor 3, yang namanya bisnis hanya ada 2, untung atau rugi. Oke, sepakat ya. So, kalau nggak mau rugi ya nggak usah bisnis atau nggak usah trading. Simple kan? Nah gitu aja. Kalau mau bisnis ya harus siap untung atau rugi. Kalau nggak mau rugi ya udah nggak usah berdagang ya, nggak usah trading. Simple aja. Di kebanyakan kita mengeluh, aduh aku begini, sudah ya. Nah jangan seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah yang pertama ini ada trend ya. Bagi yang pemula, kalau yang udah biasa udah tahu lah ya. Trend itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada uptrend, kemudian downtrend, kemudian ada sideways atau area konsolidasi ya. Uptrend itu pasti dia lebih dominan ke atas ya. Downtrend dominan ke bawah. Sideways ya seperti ini. Tetap di situ ya. Konsolidasi, dia bingung mau kemana, atas atau bawah. Sampai nanti dia menemukan titik breakout, baru dia pilih. Kalau dia ke bawah berarti dia downtrend, kalau dia ke atas berarti dia uptrend. Jadi seperti itu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ya. Candle ya, bagi yang pemula juga ini penting banget. Ini ada body ya, body, sumbu, dan buka tutup harga. Nah di dalam trading ya, ini adalah body, jelas banget ya. Ini body ya. Oke, ini adalah body badannya ya. Oke, kemudian kalau di bullish ya, bullish ini ke atas ya, bullish nih ke atas. Itu ini ada pembukaan harga tuh di sini, dari sini ya. Dia buka harga dari sini nih, kemudian dia naik terus ya. Biasanya dulu sebelum dia naik dia turun dulu nih ke sini. Oke, kita ulang ya. Nih diperhatikan baik-baik yang pemula. Ini penting banget, ketika trading kita harus tahu yang mana close price ya, yang mana open price ya, buka harga yang mana, tutup harga yang mana. Nih, buka harga di sini, kemudian biasanya dia turun dulu ke bawah. Ini biasanya jadi merah ini. Merah dia kan tandanya. Nah, orang kaget, wah kok jadi merah gitu. Ya. Kemudian dia naik lagi ya, naik lagi sampai harga nih ya, harga tertinggi ini T, tertinggi ya. Nah, harga tertinggi, kemudian dia turun lagi. Nah inilah dia penutupan harganya. Jadilah candlenya berbentuk seperti ini ya. Bisa dipahami ya. Nah ini tuh harga pembukaan ya, yang kuning ini harga penutupan, ini harga terendah, ini harga tertinggi ya. Karena ketika dia buka tadi dia ke bawah dulu nih, jadi merah nih. Kemudian naik lagi ke atas, kemudian dia turun lagi, tutup di sini. Oke, harusnya bisa paham ya. Nah ini sumbu namanya ya, sumbu ya. Ini body, ini sumbu ya. Ya, harusnya bisa paham ya, bisa nalar. Oke, gitu juga sebaliknya. Kita sepakati tadi, ini sumbu, ini body ya. Nah, udah paham ya. Nah, kemudian harga kalau misalkan merah atau bearish, dia kan ke bawah nih. Dia ke bawah. Nah, itu pembukaan harganya dari atas. Nih. Dari atas dia, atas ke bawah ya. Kalau tadi yang bullish dari bawah ke atas ya.
Nah, dia buka di sini. Biasanya dia naik dulu ke atas. Hijau dulu. Harga tertinggi ya. Kemudian dia turun lagi ya. Turun sampai harga terendah di sini ya. Ya, sorry ya, ini sebenarnya R ya. Di bahasa Inggrisnya nih low ya. Harga terendah ini low. R. Ini harga terendah, ini harusnya R ini. Salah ini, maaf. Ya. Malum kapiten buat sendiri, jadi banyak kerjaan sambil dilemburin ya. Nah, ini sebenarnya R ya. Harga terendah. Ini bahasa Inggris aja sih, lowest. Jadi biar enak aja, ini harga terendah, ini harga tertinggi, harga tertinggi ya. Nah, naik di sini, kemudian dia nutup di sini, harga penutupan. Jadi seperti itulah harga ya. Nah, ini basic sekali nih. Jadi yang pemula. Kalau yang udah tahu, udah ngerti, nggak apa-apa, bisa di skip video ini ya. Oke, nah kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke informasi candle ya. Sekarang kita masuk ke informasi candle ya. Nah, ini ada candle body besar, kecil, 1 dan 2 sumbu ya. Oke, kita mulai dari candle bullish dulu ya. Kita udah tahu ya, candle bullish itu adalah candle hijau. Candle bearish, candle merah ya. Biasanya bearish itu ke bawah, bullish ke atas. Nah, untuk candle hijau yang ini, ISPJ, apa sih itu ISPJ ya? Ikuti sumbu panjangnya ya. Kalau dia hijau, ikuti sumbu nih, sumbu panjangnya. Makanya udah dibeli gini ya, ikuti sumbu panjangnya ya. Kalau dia hijau ya. Jadi satu sumbu ikuti sumbu panjang. Kalau misalnya sumbunya 2 begini ya, tetap ikuti sumbu panjangnya. Ini kan 2 sumbu pendek, tapi yang diikuti adalah sumbu panjang ya. Ini nggak ada sumbu nih, satu sumbu, ikuti sumbu panjang. Oke, paham ya? Nah, kemudian kita ke bearish sekarang kan, bearish ya, yang ini. Nah, kalau dia bearish atau merah ya, dia kan ke bawah nih, ya kan? Nah, kalau dia 2 sumbu seperti ini ya, 2 sumbu. Nah, yang diikuti adalah sumbu pendeknya, ISPD. Ikuti sumbu pendeknya ya, ikuti sumbu pendeknya. Ini dipahami baik-baik ya. Kalau yang 2 sumbu ya. Nah, kemudian kalau yang 1 sumbu seperti ini ya, ya ikuti bodinya. Jadi ikuti bodinya ini ya. Nah, IB ikuti body ya. Ikuti bodinya. Kalau dia 2 sumbu, ikuti sumbu pendeknya. Oke. Nah, kalau misalkan belum paham, ya udah ulang-ulang aja videonya. Ya kan? Nah. Oke, kita lanjut ya. Lanjut lagi. Nah, ini masih di candle informasi ya. Nah, ingat ya, tanpa sumbu dan sumbu sama panjang. Oke. Nah, di sini ada PB. PB ini apa? PB ini adalah pelemahan buyer. Nah, ketika ada candle hijau ya, marobuzu seperti ini ya, tanpa sumbu ya. Kalau dia hijau itu adalah pelemahan buyer. Ini kan buyer ini, pelemahan buyer. Makanya dia ke bawah ya. Nah, ada lagi yang hijau dengan sumbu sama panjang ya. Kalau dia hijau itu namanya PB juga, pelemahan buyer. Jadi dia ke bawah ya kan, gampang kan? Ya, jadi seperti itu aja. Kemudian kita lanjut ke yang bearish. Nah, yang merah ya. Sama aja. Ini adalah pelemahan seller ya, PS ya. Nah, ini ada yang ini juga kotak ya. Sama marobuzu juga tanpa sumbu ya. Nah, ini dia ke atas, pelemahan seller, jadi dia ke atas. Sama seperti ini juga, sumbunya sama panjang ya. Nah, dia juga ke atas, namanya pelemahan seller. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ya. Sekarang di candle persentase body. Ini kadang bingung, banyak yang bingung di sini. Oke, persentase body ya, persumbu. Ini asumsi nih ya, asumsi dari kapiten aja ya. Ini tidak akan kalian dapatkan di mana-mana. Oke. Nah, ini kan kalau kita runut ya, presentasinya dalam satu range. Ini tergantung range-nya ya. Range-nya seperti apa? Ya, range itu misalkan area berdagang di satu layar seperti ini. Ya kan? Nah, ini adalah range. Oh, kita lihat tuh. Ini candle-nya kita lihat tuh. Perbandingannya. Kalau ada candle yang paling tinggi seperti ini, biasanya itu 200%, tinggi lagi 200% ke atas. Nah, kita hitung ya, dari doji ini 0
memang berbentuk doji plus ya, atau dia seperti salib gitu, itu 0 ya. Kemudian kalau masih ada bodinya ya, misalnya 6,25% ya, ini juga doji tapi tipis, tapi ini sudah masuk ke dalam candle rejection. Kalau doji itu yang ini nih, yang benar-benar salib ini. Jadi nanti ada pembahasannya ya di slide selanjutnya. Nah ini ya, ini ada SLPD. Apa itu? Sumbu lebih panjang daripada body ya. Ingat ya, sumbu lebih panjang daripada body ya kan. Nah seperti ini. Lihat ya. Nah ini kan sumbunya lebih panjang nih daripada body. Kalau doji udah pastilah ya. Nih kita anggap ini bodinya. Ini lebih panjang. Ini bodinya. Ini lebih panjang. Ini bodinya lebih panjang. Ini bodinya lebih panjang ya kan. Berarti dia kalau yang ini hitungannya rejection, kalau ini doji ya. Oke. Nah di 25% tergantung range-nya. Nah kemudian yang ini bisa jadi rejection juga kalau sumbu ini lebih panjang ya, khusus yang 50% ke bawah ya. Tapi biasanya 50% ke atas, misalnya 55 ke 60, dia sudah tidak dihitung rejection ya. Makanya tergantung range ya. Kenapa tergantung range-nya? Terkadang beda-beda. Misalkan di aplikasi atau di web itu beda-beda ketika di zoom in atau zoom out. Itu candle bisa berubah ukurannya ya, panjang-panjangnya. Artinya ketika dalam satu range itu, dalam satu range seperti ini, kita lihat aja, oh seperti ini modelnya, berarti ini yang 200%. Kalau ada lebih panjang lagi berarti 200 lebih persen lah. Persentasenya kita lama-lama, kalau misalkan jam terbang kita sudah banyak, udah tinggi, kita pasti dengan sendirinya akan tahu nih candle seperti ini ya. Oke. Nah kita lanjut ya. Kalau misalnya belum paham, diulang-ulang aja ya. Oke ya, masih presentasi body. Nah ini yang Kapiten bilang tadi, ketika 50% ya, sumbunya lebih panjang nih daripada body, maka dia masuk ke dalam candle rejection ya. Kalau yang doji itu satu ini aja nih, yang salib banget, ini masih ada bodinya. Masih ada bodinya ya. Nah, ini yang 4 ini jadi rejection. Nah, kalau yang 100 misalnya lebih panjang gini daripada body, bisa nggak? Nah, kalau ini udah nggak masuk rejection ini sudah masuk candle normal. Nah, semua juga tergantung range ya. Oke. Paham ya? Diulang-ulang aja ya. Nanti kalau misalkan belum paham, di playback lagi. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang masuk ke pembahasan candle doji dan rejection ya. Doji dan rejection. Nah, doji bisa menjadi dua arah ya. Tergantung candle ya. Tergantung candle, C ini saya singkat, candle pendukung ya. Maksudnya candle setelahnya. Nah, misalnya ini ada doji ya. Doji atau rejection. Terus ada candle lagi di sini. Nah, gitu. Nah, tergantung candle setelahnya serta SNR yang ada di sekitarnya ya, dipahami ya. Oke. Pahami. Nah, ini itu doji. Ini itu rejection. Nah, kalau doji ya gini. Sama ya. Ibaratnya sumbu-sumbu begini tuh sama dia. Persis. Nah, ya, kalau ini candle netral, tidak kita analisis ya. Tidak dianalisa ya, atau kita tidak analisis ya. Oke. Nah, kalau tadi di atas candle normal itu ya kan, kalau misalkan yang hijau itu ikuti sumbu panjangnya. Kalau doji kebalikannya, ikuti sumbu pendeknya. Makanya di sini ada ISPD. Ikuti sumbu pendeknya. Kalau dia hijau, kalau merah ikuti sumbu panjangnya, ISPJ ya. Ikuti sumbu panjang. Jadi kebalikannya dari candle normal ya. Pelan-pelan aja video ini diulang-ulang ya bagi pemula biar paham. Nah, terkadang yang udah senior juga masih bingung nih, kayak kemarin itu banyak yang seperti itu. Tapi ketika diulang ya alhamdulillah semua udah bisa lagi ya. Oke. Sekarang kita masuk ke rejection ya. Rejection ya, model-model gini ya. Nah, model-model kayak gini kan. Nah, ini 45% ya. Nah, ini 40% itu masuk ke rejection. 50% pun masih masuk di rejection ya. Jadi seperti itu ya. Nah, kita lihat ini ada nih sumbu sama panjang ya kan. Berarti PB ya, pelemahan buyer. Artinya ke bawah. Nah, ini ke bawah, sepakat ya. Nah, ini candle hijau ikuti sumbu panjang ya. Ikuti sumbu panjang, oke. Sepakat ya, kita ke bawah. Kemudian yang ini ya.
ikuti sumbu ya. Ini sudah sempat dijelaskan nggak tadi yang satu sumbu? Oke, kita balik ke atas dulu ya. Kita balik ke atas dulu. Candle yang ini, oke ini. Waduh, maaf sempat terlewatkan ya. Oke, khusus candle yang satu sumbu dengan body kecil seperti ini ya, kurang lebih sekitar 6,25% atau 25% ya. Nah, ini ikuti sumbunya. Mau dia merah, mau dia hijau ya, ikuti sumbunya ya. Khusus candle yang satu sumbu yang bentuknya kecilnya seperti ini. Aduh, maaf ya terlupakan tadi ya. Nah, ini saking banyaknya pekerjaan nih kayak gini. Oke, tapi disempatin ya. Oke ya, jadi seperti itu ya. Jika malam-malam dibuat demi kakak-kakak semua maju ya. Kita balik lagi ya. Nah, kebetulan contohnya ada di sini jadi ingat ya. Oke, lanjut ya. Nah, mode-mode candle seperti ini ya, ikutin sumbu. Dia mau merah, mau hijau, ikutin sumbu. Dia satu sumbu tapi bodinya kecil. Ini yang tadi yang kita jelaskan barusan ya. Ya, kalau ini tidak termasuk, ini ikutin sumbu. Kebetulan juga hijau ikutin sumbu, tapi kalau merah, nah seperti ini dia ikutin body, jadi dia ke atas ya. Nah, ini ke atas ya, karena ikuti sumbu pendeknya kalau dua sumbu yang merah, atau ikutin body ya kan. Nah, ini sumbunya masih lebih panjang atas. Kalau hijau berarti ke atas ya. Nah, kalau ini ikuti sumbu panjangnya. Oke ya, ini udah jelas, ikutin sumbu, udah benar ya. Ya, ini ke bawah ya, ikutin sumbu pendeknya. Kalau misalkan dua sumbu yang merah atau ikutin body sama aja. Ini jelas sudah ya. Ke bawah, ini pelemahan bayar tadi, dan ini adalah pelemahan seller ya, sama panjang merah ya. Ini masih ada bodinya, jadi bukan doji, jadi rejection ya. Oke, semoga dipahami. Kalau misalnya masih belum paham, diulang-ulang lagi videonya ya. Jadi jangan malas belajar. Oke, kita sekarang masuk di support dan resisten ya. Kita masuk di support dan resisten. Nah, apa sih support, apa resisten? Ya, simple aja. Support itu titik terendah ya. Support itu titik terendah, resisten itu titik tertinggi. Nah, dan itu macam-macam. Nah, kalau di sini contohnya, nah di sini support 1, support 2, support 3, support 4 ya. Di sini ada resisten 1, resisten 2, resisten 3 ya. Nah, terus kuncinya sebenarnya di sini nih. Ini pahami banget, banyak yang nggak paham nih. Ini dikotakin, maka dibilang ini kuncinya. Kalau resisten itu hijau dulu baru merah. Nah, dasarnya apa? Jadi untuk dasar kita sell, berarti kita harus dapat resisten dulu. Dapat resisten dulu ya, hijau dulu baru merah, berarti kita ke bawah. Dasar kita untuk sell. Nah, sekarang support ya. Support itu merah dulu baru hijau, jangan dibalik-balik ya. Dasar kita untuk buy apa? Berarti kita harus dapat support dulu baru kita buy ya. Baru kita buy. Dasar kita harus cari support dulu ya. Ada pertanyaan tadi. Apakah harus sejajar nih? Apakah harus sejajar baru bisa dikatakan support? Oh, tidak. Yang penting hijau dulu baru merah, itu resisten. Mau dia sejajar, mau dia agak ke bawah dikit, itu tetap resisten. Begitupun dengan support ya. Nah, contoh di sini. Ini kan yang kita kasih yang terlihat aja ya. Berarti terlihat aja lah yang seperti ini, yang udah ditandain ya. Ini terlihat aja. Nah, di sini tuh ada resisten global, ada support global yang jauh, yang besar ya. Nah, kalau kita zoom lagi, nah ini ya seperti ini. Nah, ini kan ada merah, terus ada hijau ya. Nah, ini juga namanya support. Nah, ini ada lagi merah, hijau, ini juga support. Nah, ini hijau, ini merah, ini juga resisten. Nah, hijau merah resisten ya, hijau merah resisten ya, merah hijau support kayak gitu ya. Nah, ini ada lagi nih, merah hijau, ini adalah support ya, gitu-gitu aja. Jadi di dalamnya masih banyak nih support ya kan, ini juga support ya, ini juga resisten ya, ini resisten lagi ya, ini support kayak gitu-gitu ya, dan seterusnya. Oke, artinya kalau dijelasin ini tambah panjang ya, intinya paham lah ya. Nah, itu support resisten terdekat namanya. Ini kalau kita zoom ya, ini anggaplah ini time frame 1 menit. Kalau kita zoom di 15 detik atau di 5 detik, nah yang ini itu akan kelihatan dia bergunung juga seperti ini juga. Nah, oke.
Jadi seperti ini juga nih nanti bentuknya kalau kita lihat di time frame 5 detik ya, atau di 15 detik. Kalau misalkan ini time frame 1 menit ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tambahan juga ya, ini ada support resisten tapi breakout di support dan resisten. Apa tuh breakout? Ya, BO atau breakout ya. Nih BO. Ya, bukan BO yang dalam tanda kutip ya. Nah, BO tuh breakout atau menembus ya. Makanya ini lagi-lagi nih kuncinya nih, harus paham banget nih support resisten. Ini resisten pokoknya hijau dulu baru merah ya kan. Merah dulu baru hijau itu support. Kuncinya pokoknya itu udah pasti tahu ya. Nah, nih seperti BO nih, misalkan ini support ya. Nah, kapan bisa dinamakan breakout? Nah, ini kan ada resisten nih. Ini resisten ya kan. Hijau dulu baru merah. Nah, ini candle ini breakout nggak? Enggak. Candle ini breakout nggak? Enggak. Nah, ini yang breakout candle ini. Dia udah bisa melewatin ini. Sat. Nah, inilah namanya breakout. Nah, ini candle ini selesai kan? Nah, ini breakout namanya. Begitupun dengan ini. Kalau breakout tanpa support resisten, misalnya breakout per candle kayak gini. Ini breakout nggak? Nggak. Ini breakout nggak? Ini candle ini kan nih. Batasannya ini candle ini. Yang dilingkarin ya. Nih diperhatikan lagi. Itu yang ditanda panahin tuh. Dikasih tanda panah ya, candle ini maksudnya. Yang tanda panah merah ini. Mana ya laser ya? Nah, ini laser. Nih tanda panah merah ini. Nah, nih candle yang ini breakout nggak? Ini nggak. Ini candle yang breakout tuh. Lah ini kan bukan support resisten kan candle. Iya benar. Tapi kalau kita zoom in lagi ke time frame misalnya 5 detik, itu terjadi juga support resisten di sana. Oke? Nah, bisa dipahami ya, itu breakout. Jadi dia menembus. Oke? Dia menembus. Tuh, breakout namanya ya. Breakout. Menembus ya. Tuh. Sering nanya, kan kalau dia nggak nembus mantul. Nah, itu ada pelajarannya lagi tuh. Nanti di kelas berikutnya, oke? Nah, ini basic dulu lah. Yang penting paham dulu. Oke? Oke. Kemudian open posisi ya. Open posisi di SNR ya. Open posisi di SNR, di area SNR. Oke. Nah, lagi-lagi kuncinya ingat ya, ini banyak yang lupa. Pokoknya hijau, merah resisten, dasar kita untuk sell. Merah, hijau support, dasar kita untuk buy atau open atas. Oke? Nah, lanjut. Tadi udah ngerti breakout ya kan? Ini ada resisten, ini ada support nih. Kapan sih open posisi terbaik? Ya di sini. 1 2 ketika dia udah breakout di sini, ini kan sat. Nah, wah, candle ini udah breakout nih. Nah, disinilah waktunya kita open posisi. Nah, berapa lama? Nah, kita lihat resisten terdekatnya. Misalkan ini, tek. Amannya sih cari yang tertinggi. Seret. Biasanya kalau kita open di 1 menit sliding ya kan. Ini kebetulan aja candlenya lagi panjang-panjang nih. Nah, berarti titik tertingginya nih ada di resisten ini, yang tertinggi terdekat ya. Nggak ada lagi kan nih. Makanya kita garis seret. Nah, take profit ya. Ini TP, take profit 1 nih. Ya. Karena open posisi kita 2 kali kan, ada take profit 2. Jadi kita bahas yang ini dulu. Di mana sih batasnya? Ya di sini take profitnya. Berarti kita ambil, kalau kita open di sini ya, open posisi di sini ya. Nah, kita ambil 1 ya, jangan 1 ya, 2 sampai 3 menit biasanya. Kalau 1 menit di sini masih profit, 2 menit masih profit, 3, 4, 5 menit pun masih profit. Nah, itu ya. Gambarannya begitu. Ini dasar. Tapi nanti itu di kelas eksekusi ya. Di kelas eksekusi, kelas real baru bisa dapat semuanya ya. Di analisa nanti kita perdalam lagi, di eksekusi baru dia bisa ini. Nanti jam terbangnya juga yang menentukan. Oke. Nah, kemudian nih breakout tadi yang kedua yang kita lihat di sini itu juga titik awal kita untuk open posisi. Kemana? Nah, ini batasnya nih, supportnya. Ingat ya, kalau kita misalkan dapat resisten, berarti kita sell. Nah, batas take profit di mana? Ya,
di support terdekat, kebalikannya aja sama ini tadi. Nah, ini open posisinya di sini karena ini sudah candle ini tadi kan udah dilewatin sama candle yang ini. Ya. Udah dilewatin, berarti di sini kita open posisi ya 2 sampai 3 menit. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 menit pun masih profit. Ini batasnya ya. Oke. Nah, orang bilang loh kan ada SBR apa segala macam, nggak ada itu SBR apa segala macam. Biasanya di sini ada nih batas ini, biasanya di sini mantul. Kebetulan ini nembus lagi. Itu nanti ada pelajarannya juga tuh di kelas selanjutnya. Oke. Kalau misalnya kurang paham diulang-ulang ya. Kayak biar nggak panjang videonya. Ini aja udah panjang banget ya, nanti bosan. Nah, kemudian time frame. Time frame ya. Ini banyak orang yang benar-benar masih bingung ya. Kalau Kapiten kebanyakan pakai ini. Itu ya 80% profit lah ya. Nah, satu candle di time frame 5 menit sama dengan 5 candle di time frame 1 menit. Contoh nih ya, yang Kapiten buat. Nih candle yang ini nih. Candle yang ini nih, hijau. Nah, dia bentuknya jadi seperti ini. Bentuknya jadi seperti ini. Itu begini kejadiannya di candle di time frame 1 menit. Ya, ini kan time frame 5 menit ya. Nah, kejadiannya seperti itu tuh. Jadi ada 1 2 3 4 5 candle ini. Nah, hasilnya begini ya. Hasilnya begitu di time frame 5 menit. Artinya dia butuh 5 candle untuk menjadi 1 candle di 5 menit ya. Paham ya? Begitu juga dengan candle merah sebelahnya ini, candle bearish nih. Nah, ini bentuknya kayak gini nih. Ketika dikumpulkan jadi 1 di time frame 5 menit jadinya seperti ini. Oke. Nah, semoga bisa dipahami ya. Nah, maksudnya apa? Kalau Kapiten biasanya time frame 5 menit ini untuk memantau arah harga dan pergerakan pasar ya, dia mau kemana gitu. Lebih lengkapnya nanti di kelas analisa ya, di kelas analisa itu di kelas B. Oke. Nah, time frame 1 menit ini adalah untuk eksekusi. Nah, kita eksekusi. Nah, lebih jelasnya juga nanti di analisa dan di kelas eksekusi ya, di kelas C, kelas B, kelas C. Ini tetap ada hubungannya. Nah, tapi ini basic aja. Sebenarnya kalau yang ini udah nalar ya, udah bisa nalar lah. Yang udah biasa di YouTube juga udah dijelaskan kan, ngelihat arah harga dan pergerakan pasar. Oh, dia mau ke atas ya udah. Berarti siap-siap aja cari support di sini. Begitu dapat langsung kita open atas atau buy. Oke, diulang-ulang aja ya. Kemudian terakhir adalah ini penting juga ya. Ini banyak sliding gara-gara ini nih. Time open position ya. Time open position. Jadi waktu standar kita untuk open posisi di binomo, karena beda broker beda juga ya ininya timingnya. Oke. Nah, biasanya untuk open posisi kita tunggu pergantian candle ya. Pergantian candle itu di detik 0031, waktunya ada di sini. Ini diperbesar nih ya waktu tersisa ya. Terus kemudian langsung kita cetek mau open atas atau bawah, open buy or sell. Kemudian durasi waktunya juga ini di sini kita klik aja waktu di sini. Jadinya begini. Nah, ini kita perbesar di atas ya. Nah, yang ini yang 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit dan seterusnya. 15, 30, 45, 60 terserah. Maunya durasinya berapa lama untuk waktunya open posisi ya. Nah, setelah itu begini. Kadang bingung nih, klik di sini nih. Nah, nanti keluar. Kalau di Android sama ya aplikasi. Yang beda itu di iOS ya, di iPhone itu beda. Tapi tetap sama sih, cuma dia kebalik ini. Oke. Nah, sampai di sini ini dipelajari baik-baik semua dari awal. Kalau kurang jelas diulang-ulang lagi videonya. Satu pesan Kapiten ini adalah dibuat berdasarkan riset ya, berdasarkan riset untuk pasar binomo ya. Jadi mungkin agak berbeda ininya, informasi candlenya dengan PDF yang ada di luar sana yang memang berasal diperuntukkan untuk forex ya, untuk saham dan juga cryptocurrency ya. Nah, oke. Sampai di sini dulu ya. Ingat,
Pesan Kapiten, selama di kelas basic belajarlah dengan baik, gunakan akun demo ya. Gunakan akun demo ya. Nanti kalau sudah di kelas eksekusi, di kelas real, barulah bisa digunakan ya. Oke, salam dari Kapiten, salam profit konsisten, WD konsisten, dan jangan lupa jadilah solo trader yang berjiwa sadiskur ya. Sabar, disiplin, dan bersyukur.